Saat Chen Ping masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Chen Ping harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Chen Ping merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga Ye itu bisa masuk ke dasar kolam? Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda harus tahu bahwa Chen Ping memiliki asal mula api dan keberadaan api pamungkas, sangat sulit untuk menahan udara dingin ini. Dan Ye Feng, yang tidak mungkin memahami asal mula api, bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah. Chen Ping terus menyelam, sementara wajah Ye Liancheng muram dan hatinya sangat cemas. Dia tahu bahwa Chen Ping pasti mengejar putranya. Sekarang Ye Liancheng tidak boleh membiarkan Chen Ping mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tapi Ye Liancheng memasuki kolam suci, dan saat dia terus menyelam, dia juga merasakan udara dingin. Ini menjadi semakin intens, dan tubuh saya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ye Liancheng hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Nadi. Wajah Ye Feng serius, dan dia terus menyerap nafas khusus di kolam suci untuk membentuk kembali darahnya. Masuk lebih dalam. Di kaki Ye Feng, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Ye Feng takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Ye Liancheng adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Ye Feng sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Ye Feng, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena mutiara roh api di tangannya. Manik roh api ini dibawa oleh para penggarap iblis dari silsilah iblis api. Ye Liancheng mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para pembudidaya iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerjasama dengan aliansi penyegel iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa bola roh api. Inilah sebabnya Chen Ping bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Ye Feng sangat senang. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ye Liancheng menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ye Liancheng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka gagal berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ye Liancheng memperhatikan keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Tianmo, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ye Liancheng tidak dapat mengancamnya secara langsung. Kami hanya dapat membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan Dimensi Ling Alliance. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Seng Tiantai dan Seng Busi memiliki pendapat politik yang berbeda. Ye Feng tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Ye Feng dengan putus asa menyerap nafas dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Ye Feng mendongak dan tidak bisa melihat apapun. Tapi suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalaku. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Ye Feng penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ye Liancheng menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika tidak ada alat perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ye Liancheng memasuki kolam suci dengan santai. Ye Feng tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap nafas dari kolam suci. Tepat ketika Ye Feng bingung dan ragu-ragu, sebuah sosok perlahan muncul. Ketika Ye Feng melihat sosok Chen Ping, dia terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan orang itu, orang yang sama hai keluarga.
Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kita? Ye Feng bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat Ye Feng, dia sedikit terkejut. Dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Chen Ping hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan manik roh api di tangan Ye Feng. Chen Ping langsung mengerti kenapa Ye Feng bisa memasuki kedalaman kolam suci. Ternyata dia memiliki harta karun di dalamnya, tangannya. Tuan Chen, ini adalah manik roh api, harta paling berharga dari Balrog. Dengan manik roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Chen dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka mutiara roh api Balrog akan muncul di tangan orang ini. Dalam benaknya, Zeyan dengan bersemangat berkata kepada Chen Ping. Sebagai seorang penggarap iblis dari garis keturunan iblis api, Zeyan tentu mengetahui mutiara roh api. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa seorang pembudidaya iblis dari silsilah iblis api muncul di keluarga Ye. Mereka seharusnya mengirimkan manik roh api. Sepertinya Balrog ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, selama bertahun-tahun, Flame Demon telah bersembunyi di ujung utara. Anda harus tahu bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk kami, silsilah Flame Demon, untuk berlatih. Tetapi untuk menghindari perburuan, Balrog bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya Balrog ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan kemudian meninggalkan Far North. Zeyan menganalisis. Meskipun Zeyan tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah Yanma. Kamu benar. Sekarang kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah saat ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika Balrog ingin bekerja sama dengan Demon Sealing Alliance. Petik 2. Chen Ping mengangguk. Saat Chen Ping sedang berkomunikasi dengan Zeyan, Ye Feng masih menatap Chen Ping dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping sampai di sini, dan Chen Ping juga dikelilingi oleh api. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki bola api di tanganmu yang dapat menahan hawa dingin? Ye Feng bertanya pada Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Orang ini yakin bahwa Chen Ping memusuhi dia. Masih bertanya, saya tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Chen Ping mengangguk dengan cepat dan berkata, saya adalah murid terhebat Yan Mo, dan saya datang menemui Anda ketika saya memasuki kolam suci. Manik roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu memasuki dasar kolam dengan manik roh api, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawanya manik roh api yang baru telah berakhir. Chen Ping membuka tangannya, dan sebuah bola terbungkus dalam bola api yang menyala-nyala. Sebenarnya ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Chen Ping dengan menggunakan api ekstrim, jenis manik roh api apa itu. Ketika Ye Feng mendengar Chen Ping berkata bahwa dia adalah murid terhebat Yan Mo, Ye Feng tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa kolam suci itu dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa bisa memasuki kolam suci tersebut. Tanda seru. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api telah mengirimkan mutiara roh api. Ketika Chen Ping mengatakan ini, Ye Feng pasti tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata manik roh api ini rusak. Ye Feng melihat mutiara roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tuan Ye, ayo tukarkan mutiara roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan mengirimkan pekerjaan. Chen Ping perlahan mendekati Ye Feng. Zeyan tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Chen Ping mengaku sebagai murid terhebat Yan Mo. Tapi kecepatan reaksi Chen Ping memang cukup cepat. Tapi saat Chen Ping mendekati Ye Feng, dan ketika Ye Feng hendak memberikan bola roh api di tangannya kepada Chen Ping, dia tiba-tiba berteriak keras. Lingzu, Chen Ping melihat Ye Liancheng ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk mengambil api dari tangan Ye Feng. Fenger, jangan tertipu. Orang ini bukanlah murid iblis api yang hebat. Dia berbohong padamu. Sosok Ye Liancheng tiba-tiba muncul, menuju ke arah Chen Ping dengan cepat.
Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur. Tanpa mutiara roh api, Ye Feng pasti akan mati beku oleh udara dingin di kolam suci. Tanda seru, tanda seru. Ketika Ye Feng melihat Chen Ping datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Ye Feng meraih mutiara roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ketika Ye Liancheng melihat putranya dikejar oleh Chen Ping, dia sangat marah hingga menjadi gila. Dia mengejar Chen Ping dengan seluruh kekuatannya. "Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu mencari kematian." Ye Liancheng berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Hanya saja Ye Liancheng menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ye Liancheng bahkan tidak mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menendang Ye Feng, menyebabkan Ye Feng terjun jauh ke dalam tanah dengan cepat. Kemudian Chen Ping menggunakan backhand-nya untuk membentuk perisai di depannya. Chen Ping tidak berani gegabah sedikit pun terhadap serangan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bahkan jika tubuh fisik Chen Ping kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Ledakan, Ye Liancheng memukul perisai Chen Ping dengan telapak tangan. Sosok Chen Ping bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat. Ini membuat Chen Ping sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ye Liancheng tidak memiliki perlindungan dari api tertinggi, apalagi mutiara roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Chen Ping memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Chen Ping tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Chen Ping tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan Ye Liancheng bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9? "Anak tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Chen Ping sebenarnya mengambil inisiatif. Ye Liancheng mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang biksu bermartabat dari alam kesengsaraan tingkat 9 diprovokasi oleh seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana mungkin dia masih ada? Chen Ping dan Ye Liancheng segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu saling bertarung, dan Ye Liancheng tidak bisa berbuat apa-apa dengan Chen Ping. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Berenang, Ye Feng sedikit cemas di dalam hatinya, dia takut manik roh api tidak dapat melindunginya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk bergerak ke atas. Ye Feng memegang manik roh api dan berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya, tapi baru saja ditendang oleh Chen Ping. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Chen Ping dan Ye Liancheng bertarung. Saat Ye Feng berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. Melihat putranya seperti itu, Ye Liancheng sangat marah. Tapi semakin marah Ye Liancheng, semakin sulit mengalahkan Chen Ping dengan cepat. Chen Ping terlihat memegang pedang pembunuh naga, dan energi pedang menciptakan badai di kolam suci, sementara Ye Liancheng melawan dengan seluruh kekuatannya. Ye Liancheng akan marah sekarang. Alam kesengsaraan tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Di mana Anda akan berdebat? Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ye Liancheng akan memukuli Chen Ping sampai mati. Tapi sekarang, dia hanya bisa menatap Chen Ping yang melompat-lompat di depannya, dan Ye Liancheng masih belum punya cara untuk mengalahkannya.